Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Made Sekuren Karang sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Ya, sore hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Karangasem. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada AKBP Inengah Sadiarte SIK SHMKP. Beliau adalah Kapolres Karangasem. Om Swastiastu, Pak Nengah. Om Swastiastu. Sehat selalu, Ge, Pak Nengah. Gimana perjalanannya dari Karangasem menuju Denpasar, Pak? Ya, cukup lancar ya, lancar di jalan, ya? tidak ada hambatan, ya, semua lalu lintas tertib dan lancar. Ya, kalau kita berbicara tentang tertib, kemudian lancar, tetapi kan dalam situasi saat ini kondisi cuaca yang juga tidak menentu, itu juga menjadi perhatian dari kepolisian, dari Polres Karangasem juga ya, Pak? Betul, Panengah, ya? betul. Ya. Dan langsung saja, Pak, kalau kita berbicara tentang situasi Kamtibmas, seperti apa situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Karangasem ini sendiri, Pak? Baik, jadi untuk situasi Kamtibmas ya di daerah hukum Polres Karangasem ya, di awal tahun ini ya memang diwarnai dengan adanya cuaca yang ekstrim ini ya, ada beberapa bencana alam seperti pohon tumbang, kemudian juga menyebabkan korban material maupun bahkan korban jiwa ya tertimpa pohon itu yang terjadi di awal tahun. Tetapi secara kriminalitas ya, masih kondusif ya, laporan-laporan yang terjadi masih seputaran kejahatan-kejahatan konvensional seperti kejahatan pencurian, kemudian penganiayaan dan kejahatan narkoba juga masih ada. Ya, kemarin kita melakukan kegiatan operasi pemberantasan narkoba yang dengan sandinya itu operasi Antik Agung. Nah, dari operasi tersebut kami sudah mengungkap ya TO-TO yang sudah kami targetkan ya, sebanyak 5 orang sudah diungkap ya, dan dari 5 tersangka tersebut 3 diantaranya sebagai pengedar. Nah, ini yang menjadi tantangan kita khususnya di wilayah hukum Karangasem itu adalah masalah narkoba. Kemudian yang angka yang sering muncul di sini di Kabupaten Karangasem itu selain pencurian juga penganiayaan juga cukup tinggi. Ya, nah, tetapi secara umum ya dari kita bandingkan data kriminalitas dari tahun 2023 dengan 2004 kemarin kita tutup itu ya terjadi penurunan walaupun tidak signifikan tetapi terjadi penurunan. Nah, ini merupakan upaya-upaya preemptif maupun preventif yang kita lakukan cukup bisa menekan sehingga kriminalitas itu tidak naik angkanya. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga khususnya cuaca ekstrim ini memang karena Karangasem ini kan memiliki letak geografis yang cukup ekstrim ya. Ada gunung, kemudian punya sungai, panjang pantainya 87 km. Ini menjadi tantangan sendiri buat kami dari Polres Karangasem untuk menjaga ini sehingga hal-hal yang perlu kita lakukan dalam rangka Kamtibmas ini harus menggandeng stakeholder yang ada karena dengan kegiatan yang dilakukan secara terkolaborasi, terintegrasi dengan berbagai pihak itu akan kiranya dapat mengurangi ya beban masyarakat ketika terjadi permasalahan yang berhubungan dengan bencana alam ini. Tapi sementara ya dari Forkopimda kemudian juga dari instansi vertikal juga sudah melaksanakan upaya-upaya dalam rangka untuk turut bersama-sama quick respon terhadap permasalahan kebencanaan ini. Baik, baik. Tadi ada yang menarik sekali dengan operasi Antik Agung yang juga dilakukan untuk menurunkan, bahkan kalau menghilangkan itu kata yang agak sulit juga ya Pak ya, tentang peredaran narkoba. Nah, ada hal yang menarik sekali ketika saya membaca, bahkan Polres Karangasem pun saat beberapa waktu lalu sempat menerima Kepala BNNK untuk sepakat membentuk Kampung Tangguh Bersinar, seperti itu Pak. Betul. Seperti apa Pak itu? Ya. Jadi kami dari Polres Karangasem memiliki satu program yang disebut dengan Kampung Tangguh. Sedangkan dari BNN Kabupaten
Karangasem itu memiliki program yang namanya Kampung Bersinar. Jadi pada intinya sama ini. Bersinar itu adalah bersih dari narkoba. Kalau tangguh itu artinya masyarakatnya itu memiliki upaya ya baik secara regulasi di adatnya itu, kemudian dari sumber daya manusianya, tokoh-tokoh mudanya itu mau membuat suatu pernyataan bahwasanya desanya itu bebas dari narkoba. Nah, targetnya adalah untuk mengurangi ya demand ya, permintaan. Jadi peredaran gelap narkoba ini selama masih ada permintaan itu sulit kita akan bisa membendung itu. Makanya kami dari kepolisian itu lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan preemptif ya, kegiatan edukasi, kegiatan-kegiatan pencegahan. Karena berbagai penegakan hukum yang kita lakukan dari tahun ke tahun itu selalu terjadi peningkatan juga dari jumlah tersangka itu. Tahun 2023 itu kita berhasil mengungkap 21 kasus narkoba, kemudian 2024 tutup tahun kemarin jumlah tersangka yang berhasil diamankan itu sebanyak 25 tersangka. Nah, ini juga tidak memberikan efek jera. Buktinya dari sekian yang kita tangkap ini ada yang residivis ya. Artinya kan dia melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Ya, jadi lembaga pemasyarakat yang ada ternyata tidak membuat mereka jera, malah naik kelas bahkan ya. Awalnya jadi pemakai, kemudian dia masuk lembaga pemasyarakatan, keluar malah jadi pengedar gitu. Nah, kemudian juga kami melakukan upaya-upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat kalau ada keluarganya yang menjadi korban atau pemakai gitu, agar berani untuk memberikan informasi kepada kami dari Polres Karangasem, kemudian memberikan informasi kepada BNN Kabupaten Karangasem sehingga yang bersangkutan bisa direhabilitasi, bisa diobati karena ini korban gitu ya. Dan kami juga tidak akan melakukan penahanan terhadap korban-korban pengguna narkoba ini, karena itu bisa ya itulah kalau kita salah penanganannya dimasukkan ke LP, mereka terkontaminasi dengan kelompok yang ada di lembaga pemasyarakatan, keluar bahkan bisa jadi pengedar gitu. Kalau kita berbicara tentang range usia mereka yang terlibat dalam kasus narkoba ini juga menjadi perhatian dari Polres Karangasem, Pak? Betul, karena yang tertangkap ini usia-usia produktif, 50 tahun ke atas yang angkanya cukup tinggi. Ya, bahkan ada yang usia remaja itu. Yang sangat memperhatinkan ini usia remaja gitu. Ya, memang angkanya kecil ya, tetapi ini menjadi masalah yang serius gitu. Ya. Apalagi dengan anak-anak remaja ini kan merupakan aset kita ya. Ya, impian kita kan ya, impian Indonesia 2045 itu jadi Indonesia emas ya. Kalau kita tidak jaga generasi muda ini, terutama khususnya masalah narkoba ini, bukan generasi emas, bukan tapi generasi cemas yang akan diharapkan. Malah bonus demografi yang kita miliki itu menjadi ancaman ya. Bukan bonus lagi, tetapi itu menjadi menjadi beban demografi ini. Jadi upaya-upaya atau target atau bisa dikatakan ketika upaya-upaya dilakukan untuk dari Polres Karangasem untuk memberikan edukasi, sosialisasi betapa bahayanya narkoba ini sendiri, itu juga sudah masuk ke ranah-ranah pendidikan, dunia pendidikan, Pak? Betul, jadi Polres Karangasem memiliki program Police Goes to School, jadi polisi masuk sekolah. Nah, ini kami tugaskan juga perwira-perwira, kemudian Bintara Tinggi, Babin Kamtimas ini untuk ke sekolah, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, ya, untuk memberikan edukasi terhadap bahaya narkoba. Ya. Tetapi kami juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem khususnya, edukasi di rumah itu sangat penting juga ya. Membangun karakter. Jadi kalau kita menyerahkan anak ini di sekolah supaya dididik, kemudian di rumah juga tidak diberikan edukasi terhadap khususnya bahaya narkoba ini, saya rasa juga kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian di desa juga atau di Banjar Karang Tarunanya ini juga diaktifkan sehingga tidak ada ruang mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kalau Karang Taruna atau Seketruna Yowana itu diberdayakan melakukan hal-hal yang produktif seperti itu akan bisa mengurangi ya niat daripada anak-anak remaja kita untuk melakukan hal-hal yang
tidak baik itu. Baik, kita harapkan dengan terbentuknya Kampung Tangguh dan juga Bersinar ini sendiri bisa mengurangi angka kasus narkoba ini sendiri di Polres Karangasem Niki sendiri. Ya. Oke, Pak Nengah, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem, dan kami juga akan mengundang Anda, silakan Anda yang ingin berinteraksi nanti di sesi berikutnya di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas di sore hari ini. Bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Karangasem? Masih kita bahas bersama Kapolres Karangasem AKBP Inengah Sadiarte SIK SHMKP. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, khususnya bagi warga Karangasem, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini kesempatan Anda bertanya langsung bersama Kapolres Karangasem di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Nah, Pak Tengah, kalau tadi Pak Tengah mengatakan situasi yang cukup kondusif terjadi di wilayah hukum Polres Karangasem Niki sendiri, tetapi ada hal-hal yang menjadi perhatian juga, mungkin bisa menjadi PR juga untuk ditindaklanjuti di kemudian hari agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi, terulang lagi di narkoba misalnya. Banyak hal yang sudah dilakukan, upaya-upaya untuk menekan peredaran narkoba, kasus narkoba di Polres Karangasem. Nah, bagaimana dengan keselamatan berlalu lintas juga, lalu lintas di kasus-kasus yang ada di Polres Karangasem ini sendiri? Mengingat kita juga saat ini sedang ada operasi keselamatan Agung 2025 ya Pak? Ya, betul. Ya. Jadi untuk masalah lalu lintas ya, di Kabupaten Karangasem, dengan luas wilayah Kabupaten Karangasem ini cukup luas, 839 km persegi, jadi kita memiliki ruas jalan yang cukup panjang ya. Nomor 2 mungkin di Bali yang kabupaten yang punya ruas jalan yang panjang ya. Jadi dari angka kecelakaan lalu lintas saya dapat jelaskan bahwasanya memang 2023 dibandingkan 2024 terjadi peningkatan secara jumlah kasus. Tetapi peningkatan ini korban yang paling banyak itu adalah out of control atau laka sendiri, tidak ada lawannya. Itu yang tinggi. Kemudian untuk angka meninggal dunianya itu 2024 kami bisa tekan dari 41 kasus di tahun 2023 itu turun menjadi sebanyak 29 kasus. Ya. Jadi terjadi penurunan secara kualitas, tetapi dengan meningkatnya juga angka kecelakaan di tahun 2024 ini juga menjadi perhatian kita, dan khusus di bulan ini ya Polres Karangasem menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri itu kita melaksanakan kegiatan operasi keselamatan lalu lintas. Nah, targetnya adalah yang pertama adalah rawan terjadinya kecelakaan. Gitu. Kemudian rawan terjadinya kepadatan, ya, kemacetan. Kemudian rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Ya, jadi memang yang dikedepankan dalam kegiatan operasi ini adalah kegiatan preemptif dan preventif. Ya, kegiatan penegakan hukum itu adalah upaya yang paling terakhir yang kita lakukan terhadap pengguna jalan yang benar-benar secara kasat mata yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Ya, baik. Pak Nengah, kita pending dulu, ada Bapak Ari dari Bandung ya, dari Bandung Jawa Barat. Om Swastiastu, selamat sore. Mohon maaf, saya dari Buleleng, Om Swastiastu. Oh, dari Buleleng. Swastiastu. Dengan Bapak Sira, Pak? Gede Ari Sastrawan. Oh, Bapak Ari. Bapak Ari Dulu Sastrawan. saya pikir dari Bandung nih. Oke, baik, silakan Pak Ari. Ada yang ingin ditanyakan sama Pak Kapolres? Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak? Nggih, jelas Pak. Jelas. Baik, Pak, terima kasih. Jadi pentingnya upaya penegakan hukum khususnya di Bali, kita berbicara Bali, khususnya daerah pariwisata, perlu sangat diupayakan yang namanya upaya yang sifatnya napi wasana ya efektif, yang dimana upaya efektifnya nike sangat penting kita
laksanakan baik dari lalu lintas, kemudian napi wasaneh banyaknya kasus-kasus pidana yang saat ini marak terjadi, bahkan kasus marak terjadi khususnya terkait dengan pidana niki adalah pembunuhan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, adakah upaya yang paling efektif bagi khususnya nih di Karangasem ya, karena daerahnya kebetulan saya nilai perlu adanya upaya hukum untuk kedepannya kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana peran hukum itu di masyarakat, kemudian bagaimana pelaksanaannya dan lain sebagainya. Nah, sekiranya itu saja yang bisa ditanyakan Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci agar nanti masyarakat bisa memahami aturan hukum yang berlaku khususnya di Bali, di Indonesia, dan khususnya di kalangan masyarakat setempat. Itu saja sih Pak, terima kasih. Sukses semua Pak Ari dari Buleleng ya, yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Nah, silakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih Bapak Ari yang dari Buleleng ini atas partisipasinya dalam kegiatan pada sore hari ini ya. Jadi berhubungan dengan penegakan hukum ya, secara efektif yang tadi dijelaskan. Kalau berbicara tentang efektif itu kan berarti ya mudah ya, kemudian murah, cepat itu. Ya. Itu harapan dari masyarakat ya. Kami juga pendekatan penegakan hukum yang dilakukan ya, ada beberapa yang menjadi kriteria ya. Mana yang bisa kita lakukan penegakan hukum secara tegas ya, mana yang kita mengedepankan kearifan lokal. Nah, untuk kasus-kasus yang kita klasifikasikan kasus yang ringan ya, seperti ya penganiayaan ringan, pencurian dalam rumah tangga, KDRT, itu kami mengedepankan kearifan lokal. Dan ini sudah tertuang juga dalam surat Pak Gubernur, adanya si pandu beradat. Nah, ini dalam rangka untuk efektif itu. Jadi masyarakat tidak harus datang ke kantor polisi, kemudian diperiksa, bolak-balik dipanggil, kemudian diserahkan ke kejaksaan sampai disidangkan. Itu kan tidak efektif itu. Jadi menguras energi, ya biaya juga bagi para pihak gitu, harus hadir sampai di pengadilan. Nah, untuk mengefektifkan ini kita maksimalkan ini si pandu beradat. Jadi si pandu beradat ini ada dari unsur kepolisian, dari unsur peranata adat yang ada ya. Ini kita berdayakan sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan istilahnya, secara restoratif justice. Gitu. Ini yang kita ke depan untuk kasus-kasus yang berkategori ringan. Nah, untuk kasus-kasus yang berat ya memang penegakan hukum secara efektif, yaitu bagaimana kita memaksimalkan ya penyidik yang ada supaya melakukan tindakan-tindakan penyidikan itu tidak berbelit-belit seperti di masa lalu mungkin ya. Ya, ini yang terus kami lakukan kegiatan pengawasan secara melekat kepada penyidik sehingga dalam proses penyidikan itu juga ada yang namanya pengawas penyidik ya. Itu. Nah, untuk pelanggaran lalu lintasnya di era sekarang ini kita mengedepankan juga yang teknologi, adanya ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, khususnya di Kabupaten Karangasem sudah ada beberapa titik itu. Jadi ini untuk meminimalisir adanya ya interaksi antara pelanggar dengan petugas kepolisian sehingga tidak ada bersaling berdebat, kemudian ya juga ya mengurangi ya adanya transaksional juga ya, namanya masyarakat kan kalau ini bisa saja dia menyogok polisi ya. Polisinya juga bisa itu ya, itu yang kita tidak harapkan ya. Jadi ini adalah upaya-upaya dalam rangka efektivitas di dalam melakukan kegiatan penegakan hukum ya. Kemudian untuk kasus pembunuhan itu ya tidak ada diselesaikan secara restoratif justice atau melalui baru itu kejahatan yang kejahatan menghilangkan nyawa seseorang itu harus dilakukan penegakan hukum secara tegas sampai di pengadilan seperti itu. Baik, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, kasus-kasus apa saja yang bisa di RJ yang bisa lazim disampaikan itu restoratif justice ini sendiri, Pak Kapolres? Ya, jadi betul kalau kasus-kasus seperti saya sebutkan tadi, contohnya pencurian dalam keluarga, ya, kasus penggelapan, kasus kekerasan dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan ya melalui
di tingkat si pandu beradat ini juga bisa. Kalau Yeah. sudah dilaporkan di pihak kepolisian juga bisa memfasilitasi untuk dapat diselesaikan secara restoratif justice atau restorasi keadilan. Jadi lebih kerennya secara jadi kekeluargaan dampaknya untuk masyarakat nantinya seperti apa, Pak? Ya. Yang diharapkan? Diharapkannya adalah seperti ya falsafah dari leluhur kita lah ya. Artinya paras paros itu. Ya. Tidak ada merasa menang kalah ya. Intinya mereka itu kembali tidak ada konflik lagi ya. Itu harapannya. Jadi damai lah gitu. Ya. Kalau ini diproses sampai kalah itu kan bisa menyisakan dendam juga ya. Baik. Nah itu makanya dari pihak kepolisian membuat suatu aturan ya terhadap kasus-kasus yang berkadar ringan seperti itu bisa diselesaikan secara restoratif ya. Ada kategorinya kasus-kasus Ya, ringan ini betul. sendiri, seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ari di Buleleng ini sendiri, upaya efektif seperti Bapak, upaya efektif itu adalah yang diinginkan oleh masyarakat adalah mudah, murah dan cepat, Ya, seperti itu. betul. Ya. Baik, baik. Pak Nengah, nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Ari. Mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Pak Kapolres ya, dan kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini, pemirsa. Kita masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem? Masih bersama Kapolres Karangasem, Bapak AKBP dengan Sadiarte, SIK SHMKP. Terima kasih Pak Ari ya dari Buleleng yang sudah bergabung bersama kami. Silakan bagi yang lainnya yang masih ingin bergabung bersama kami masih menunggu di 036189484400 dan juga di 036189484401. Kalau Pak Ari dari Buleleng menanyakan ada upaya-upaya efektif yang dilakukan dari pihak kepolisian, khususnya dari Polres Buleleng ini, kok Buleleng ke Polres Karangasem maksudnya ya, Pak Ari di Buleleng maksudnya ya. Nah tentunya ada hal yang menarik yang menjadi perhatian saya tadi, Pak Kapolres mengatakan ada contohlah seperti kemajuan teknologi digunakan dalam hal-hal untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat. Contohnya seperti etle untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah ada hubungannya untuk Polres Karangasem juga yang saya baca ini sendiri tentang bagaimana mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani Pak? Ya betul. Jadi etle ini memang dari program dari pusat ya. Yeah. Nah, tadi dengan etle ini kami juga dibantu oleh pemerintah Kabupaten Karangasem menyiapkan perangkatnya, ya, perangkat etle ini. Nah itu juga dalam rangka Karangasem menuju zona integritas ini. Yeah. Ya. Karena ini adalah tuntutan dari masyarakat, ya kita Polres Karangasem khususnya berbenah dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Karangasem, ya bebas dari praktek-praktek yang tidak diharapkan gitu. Ya. Jadi selama ini ya untuk menuju zona integritas ini kami membuat komitmen-komitmen, kemudian juga salah satunya juga bagi pejabat di kepolisian di Polres Karangasem itu taat untuk melaporkan LHKPN-nya, laporan hasil kekayaan, itu juga salah satu upaya Polres Karangasem menuju zona integritas itu. Ya. Dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ya. Nah, kemudian juga di bidang pelayanan kita selalu memberikan reward dan punishment kepada personil yang melakukan pelayanan dengan baik. Ya, setiap bulan kita lakukan pemberian penghargaan kepada personil yang memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Ya, berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat dari Polres Karangasem, ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat atau terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi dari Polres Karangasem kepada masyarakat yang dilakukan, Pak. Baik, jadi untuk terobosan itu salah satunya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat itu ada namanya Tedun Banjar. Jadi Tedun Banjar ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat untuk dilayani dalam rangka untuk perpanjangan SIM, ya, perpanjangan SIM, kemudian juga dengan Dinas Pendapatan, ya, Samsatnya juga, ya. Nah, ini dengan maksud supaya masyarakat lebih bisa terlayani, tidak harus datang ke kantor. Tetapi memang secara sarana dan prasarana dengan sumber daya yang ada masih belum maksimal, karena Polres sendiri baru memiliki 1 unit kendaraan SIM kelilingnya itu. Ya.
Jadi ketika saya turun di kegiatan Jumat Curhat, Minggu Kasih, masyarakat mengeluhkan itu. Nah, kalau bisa setiap minggu atau setiap bulan datang ke desa kami ya. Sedangkan Kabupaten Karangasem memiliki 8 kecamatan ini ya. 8 kecamatan dengan 78 desa. Bayangkan itu kendaraannya baru 1 unit. Kemudian juga dari instansi yang lain juga terbatas sumber daya manusianya untuk bisa diterjunkan. Jadi itu menjadi hambatan. Ya mudah-mudahan ke depan ya pemerintah memiliki anggaran yang cukup sehingga ditambah lagi unitnya gitu. Mudah-mudahan ya Pak ya, dengan perbincangan ini akan ditambah lagi nih sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih luas lagi. Jangkauannya seperti itu Pak. Ya. Nah, ini berbicara tentang Jumat Curhat atau Minggu Kasih ini sendiri, selain apa yang Bapak sampaikan, ini Jumat curhatan masyarakat Karangasem biasanya kebanyakan apa sih Pak? Ya, jadi untuk kegiatan Jumat Curhat kami datang ke desa-desa. Yang paling banyak itu adalah masalah lalu lintas. Iya. Ya, masalah lalu lintas terkait dengan anak-anak sekolah itu yang SMA yang di bawah umur 17 itu sudah banyak mengendarai sepeda motor, SMP juga ya. Ini menjadi perhatian kita juga ya. Di satu sisi ada masyarakat yang mengeluhkan, tapi di sisi lain juga ada yang masyarakat ya kalau anak saya nggak berangkat pakai sepeda motor terus siapa yang ngantar, saya nggak bisa ngantar karena saya kerja dan lain sebagainya itu. Nah ini yang menjadi sesuatu yang pro kontra di masyarakat, tetapi kembali kepada orang tua ya. Jadi bahwasanya dengan memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang secara usia ya psikologisnya itu kan belum bagus ya. Ya. Ini indikatornya adalah ketika anak-anak remaja dikasih motor itu pertama dikasih motor sudah bagus, ada spionnya 2 ya itu diganti, dihilangin. Ya, kemudian knalpotnya sudah SNI Standar Nasional Indonesia diganti dengan standar sendiri yang lebih dikenal di masyarakat itu knalpot bronc. Nah ini jadi permasalahan. Nah ini terus kami sampaikan di masyarakat ya. Jadi polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari ya terutama orang tua lah ya di keluarga ini. Ya. Kalau polisi melakukan penegakan hukum secara tegas, bayangkan itu habis surat tilangnya itu. Ya. Nah ini perlu perhatian dari semua pihak bahwasanya kendaraan bermotor yang diberikan kepada anak yang belum cukup umur ini membahayakan bagi anak itu sendiri. Maka dari itu ini sadari cari solusi-solusi lain seperti sepeda sepeda gayung. Nah ini kan solusi juga. Ya. Kemudian berjalan kaki. Kalau saya lihat di Kabupaten Karangasem tidak ada terlalu jauh. Bayangkan dulu mungkin di zamannya saya dengan Pak Kara mungkin ke sekolah tuh jalan kaki. Tetapi sekarang anak-anak sekarang jarak itu 100 meter pakai kendaraan sepeda motor itu. Nah ini juga agar menjadi perhatian kita semua bagaimana mengedukasi anak-anak kita ya supaya bisa kembali kepada kemanfaatan daripada alat transportasi itu. Kalau itu membahayakan bagi anak-anak, kenapa kita harus memberikan itu? Nah ini yang menarik juga, ini penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standarisasi juga menjadi perhatian dari Polres Karangasem Pak. Ini kita sering ya di Jumat Curhat Minggu Kasih sering kami mendapatkan kritikan, masukan Pak tolong di ini. Kita sudah banyak melakukan. Kalau dilihat di Polres itu masih banyak itu barang buktinya itu. Tetapi tetap aja ada juga ya. Kita sudah melakukan penegakan hukum secara tegas seperti itu, tetapi tetap ada ya. Nah, jadi dengan hal data seperti ini ya kembali lagi kita harus sama-sama mengedukasi gitu. Nah, ini apakah penggunanya saja yang diberikan bisa penegakan hukum bisa dikatakan demikian. Nah, seperti juga kasus yang lainnya ini sendiri ada demand, ada permintaan juga. Ya, nah, betul. Ini juga menjadi perhatian juga. Kalau kita lakukan penegakan ini ya penggunanya ya. Kalau pabrikannya itu kan tidak ada di Karangasem dan saya juga perangkat hukumnya untuk itu juga karena di wilayah Karangasem itu tidak ada. Dia hanya sebagai penjual, tapi produksinya ini di mana kita nggak tahu. Ya, ini mungkin dari satuan atas nanti yang bisa
memikirkan ini bagaimana strateginya untuk mengurangi peredaran daripada knalpot yang di luar standar nasional Indonesia ini gitu. Ya. Ini juga ada hubungannya dengan Operasi Keselamatan Agung. Betul, 2025. Ya. Ini menjadi sendiri. prioritas saya. Saya kasih target ini kepada para Kapolsek, Kasatlantas. Jadi ada target yang ada Bapak target, berikan kepada para bawahan? Saya berikan target karena target ini kan adalah janji mereka untuk bisa menyelesaikan ini, juga untuk bisa mengukur kinerja daripada para Kapolsek dan Kasatlantas itu. Gitu. Jadi ini target utama jadi bisa, karena itu paling tinggi komplain masyarakat ya kepada kami ya, knalpot brong ini ya. Ya, upaya-upaya atau apa yang sudah dilakukan ini juga menyasar sampai seperti Bapak sampaikan juga ini ketika program Police Goes to School juga dibarengi dengan sosialisasi seperti itu, Pak. Sosialisasi sudah ya. Tetapi setidaknya dengan berbagai upaya ada penurunan. Ya. Sudah ada penurunan ya. Tetapi ini juga perlu konsistensi dari kami, dari kepolisian juga, dari seluruh stakeholder yang ada juga bisa membantu kami untuk mengedukasi anak-anak kita itu. Ya. Baik, Pak, dari 839 km ruas jalan yang ada di Karangasem ini sendiri berarti ada titik-titik tertentu yang menjadi perhatian kerawanan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi, Pak. Betul, ya. Jadi kami sudah memetakan untuk daerah-daerah yang rawan kecelakaan, rawan kepadatan, kemudian rawan pelanggaran ya. Panjang jalan dari kota Karangasem sampai di Wates ya, sampai di perbatasan dengan Polres Klungkung itu juga tinggi angka kecelakaannya. Kemudian dari kota Karangasem menuju sampai di Kubu perbatasan dengan Singaraja itu juga cukup tinggi rawan kecelakaannya. Yeah. Kemudian untuk kawasan tertib lalu lintas itu di kota ya, itu kami memang lebih prioritaskan karena kota ini ada bagaimana kita bisa menampilkan wajah kota yang masyarakatnya itu tertib ya, khususnya dalam rangka lalu lintas ya. Nah, ini karena untuk bisa menampilkan bagaimana kota Karangasem ini masyarakatnya tertib, itu menjadi daerah yang menjadi antisipasi kita untuk di operasi keselamatan lalu lintas ini. Gitu. Jadi pendekatannya seperti apa sekali lagi Pak yang dilakukan ketika Operasi Keselamatan Agung 2025 ini sendiri dilakukan, Pak, dilaksanakan? Baik, jadi dari operasi yang kita lakukan ini ada 4 satgas ya. Jadi pertama itu satgas preemptif. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas itu. Kemudian kegiatan preventif ya. Ada yang namanya pagi hari dia disebar di jalan, siang hari disebar di jalan, kemudian juga sore hari disebar di jalan di beberapa titik ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada Satgas Penegakan Hukum. Nah, ini melakukan kegiatan ramcek ya, kegiatan ramcek, mengecek kendaraan-kendaraan yang lewat, kemudian juga memberikan teguran secara tertulis kalau tingkat pelanggarannya itu masih ringan, tapi kalau tingkat pelanggarannya itu agak berat itu dilakukan penilangan, penegakan hukum. Ya. Kemudian juga ada Satgas bantuan operasi ini dari unsur-unsur pendukung ya kegiatan operasi ini. Nah, itu strategi kami dalam melakukan kegiatan operasi ini, dan harapannya sebelum kegiatan perayaan Hari Raya Idul Fitri ya kita bisa menciptakan situasi Kabupaten Karangasem lebih baik ya. Walaupun kita ketahui bersama bahwasanya dengan adanya tol laut ini akan peningkatan ya kapasitas kendaraan maupun orang di Pelabuhan Padang Bayi tidak seperti dulu ya dengan adanya tol laut. Tapi tetap kami antisipasi untuk jalur lalu lintas. Baik, Pak Kapolres, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, kita masih di Dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem masih menjadi topik kita. Masih bersama Bapak AKBP Nengasa Diarte SIK SHMKP. Beliau adalah Kapolres Karangasem.
silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami masih memiliki waktu untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Kapolres, kita mengetahui ini kalau kita berbicara tentang hari besar keagamaan, kita akan mendekati beberapa perayaan besar keagamaan. Ini seperti apa pengamanan bisa dikatakan dari Polres Karangasem untuk memberikan kenyamanan nantinya bagi masyarakat? Baik, jadi untuk perayaan ini dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan perayaan Hari Raya Nyepi, ya, kemudian juga perayaan Idul Fitri, ya, Idul Fitri bagi umat Muslim. Nah, kami sudah membuat perencanaan-perencanaan yang diawali dengan rapat internal. Lalu kita menyiapkan dengan perkiraan intelijen yang ada. Ya, kami melaksanakan kegiatan rapat koordinasi internal. Ya, kemudian juga akan merencanakan melaksanakan rapat koordinasi eksternal melibatkan semua stakeholder yang ada, ya, dari pemerintah daerah, dari OPD yang ada, kemudian FKUB, dari kementerian. Ya, itu untuk kita samakan persepsi. Ya. Yeah. Dan juga mensosialisasikan surat edaran bersama itu dari FKUB, dari Gubernur, dari Korem, dari Pangdam, dari Kementerian Agama, itu kami sosialisasikan sehingga masyarakat paham, terutama masyarakat yang bukan asli Bali, ya, tetapi berada di Bali, supaya paham betul pada saat perayaan Nyepi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya, dalam rangka untuk menjaga kondusivitas daripada perayaan, baik itu perayaan Hari Raya Nyepi maupun perayaan Idul Fitri. Nah, itu. Kemudian juga akan menggelar, ya, operasi operasi dalam rangka Idul Fitri ini, ya, operasi ketupat, ya. Nah, itu juga kita menyiapkan personil khusus juga dia sebelum dilaksanakan operasi, melaksanakan latihan praoperasi dalam rangka memastikan bahwasanya personil itu paham, ya, apa yang harus dia lakukan, ya, targetnya apa, sasarannya apa, supaya kegiatan itu efektif, efisien. Nah, kemudian juga memberikan himbauan kepada masyarakat, ya, kepada Yohane khususnya, karena sebagian besar di masyarakat kita di Karangasem itu yang membuat ogoh-ogoh ini kan anak-anak muda, ya. Kita juga menghimbau pada saat pembuatannya, saya memberitakan kepada para Kapolsek agar Babin Kamtibmasnya ini mendatangi, ya, melakukan komunikasi dengan para Yowana ini bagaimana supaya pada saat membuat ini juga menciptakan situasi yang kondusif, tidak menyuarakan musik, tidak ada minuman keras di situ, itu kan berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas, ya, kesalahpahaman dalam itu. Kemudian juga pada saat nanti kegiatan pengarahan ogoh-ogoh ini juga supaya diatur. Ya, kami juga koordinasi nanti dengan BDC, ya, MDA Kabupaten supaya diatur sehingga tidak ada cross lah antara desa satu dengan itu, kan berpotensi juga. Apalagi yang ada di beberapa desa itu ada historinya itu masalah tapal batas dan lain sebagainya, itu kan menyisakan ini juga, ya, supaya tidak terjadi peristiwa bentrokan dan lain sebagainya. Itu yang perlu kami antisipasi. Kemudian untuk kegiatan pengamanan Hari Raya Idul Fitri, ya, juga sama mekanismenya, ya, tahapan-tahapannya dari perencanaan, kemudian latihan operasi sampai ke pergelaran operasi itu. Kami mengantisipasi untuk pergerakan orang dan barang khususnya di Pelabuhan Padang Bae, ya, karena ini memiliki potensi yang tinggi, ya, terutama barang-barang yang berbahaya itu, ya, supaya tidak bisa masuk, ataupun barang-barang yang dari Bali keluar dari Bali melalui Padang Bae itu tidak ada hal-hal yang melanggar gitu, ya, atau barang-barang berbahaya yang sampai keluar Bali itu bisa ditangani di pelabuhan. Nah, kami juga memantau beberapa titik CCTV yang ada di Pelabuhan Padang Bae ini. Mudah-mudahan dengan teknologinya juga bisa membantu kita dalam monitoring situasi yang ada di Pelabuhan Padang Bae itu. Ya, bisa dikatakan peran Babin Kamtibmas juga sangat mendukung untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan masyarakat ketika kita berbicara tentang apa yang sedang dilakukan oleh para Yohane seperti itu, Pak Kapolres. Betul, jadi Babin Kamtibmas ini adalah ujung tombak, ya, ujung tombak Polri, ya, di masyarakat ini. Harapannya ini menjadi super polis, ya, jadi super polis, ya, jadi Superman lah gitu kan, semua dia bisa gitu. Maka dari itu, ya, harapannya kami juga memberikan pemahaman kepada Babin Kamtibmas ini bagaimana bisa merawat
desanya itu ya dengan melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan edukasi-edukasi sehingga Kamtibmas itu bisa terjaga dengan kondusif itu ya. Jadi juga mengedepankan kearifan lokal yang ada di desa tersebut ya, dan melibatkan juga para tokoh sehingga sama-sama berperan serta dalam rangka Harkamtibmas itu. Ya. Kita jangan juga lupa bahwa Karangasem, di Kabupaten Karangasem banyak sekali tempat-tempat atau daerah tujuan wisata yang layak sekali dikunjungi. Ini sudah terkenal sekali baik di nasional maupun di mancanegara. Itu juga mencari perhatian dari Polres Karangasem untuk memberikan rasa nyaman, aman para wisatawan yang datang berkunjung juga, Pak. Betul, jadi pasca perayaan Idul Fitri itu ya berdasarkan data tahun lalu itu terjadi peningkatan khususnya tempat wisata. Di Karangasem itu yang angkanya tinggi seperti tempat wisata Lempuyang ya. Pura Luhur Lempuyang itu spot foto yang ada di Gapura itu, kemudian Tirte Gangge, Taman Ujung kemudian Besakih ya, Sidemen ya. Jadi banyak tempat-tempat yang sangat menarik yang dikunjungi oleh wisatawan baik itu dari mancanegara ya maupun dari domestik ya. Ini juga menjadi perhatian kami dalam melaksanakan kegiatan pengamanan sehingga dalam kegiatan operasi ini juga tidak hanya pada saat perayaan keagamaan ini tetapi pasca. Ya, pasca itu kan liburan panjang itu ya. Itu juga terjadi lonjakan di tempat-tempat wisata. Nah, mudah-mudahan dengan kesiapan kami dalam melaksanakan kegiatan operasi Cipkon, operasi Ketupat ya, bisa meringankan ya tugas-tugas rutin itu sehingga harapannya dengan operasi ini Kamtibmas itu semakin kondusif itu. Ya kembali lagi Pak, dengan situasi cuaca yang saat ini tidak menentu, selain apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polres Karangasem untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat Karangasem ini sendiri, termasuk juga terhadap bencana yang terjadi saat ini atau cuaca saat ini juga menjadi upaya dari Polres Karangasem untuk memberikan sosialisasi, edukasi bagi masyarakat untuk menghadapi bencana, bisa dikatakan demikian. Ya, baik. Jadi Polres Karangasem ya, di sini juga kita memiliki satuan tugas Samapta ini yang khusus untuk memberikan respon ya terhadap bencana-bencana nanti, quick respon itu yang perlu kami tingkatkan dan kita latihkan, dan secara umum di kabupaten ini sudah dilatihkan bagaimana merespon terhadap bencana-bencana yang ada, dan ini sudah berjalan dengan baik. Namun di sisi lain memang ada beberapa fasilitas yang belum maksimal ya, yang dimiliki baik dari pemerintah Kabupaten Karangasem maupun dari kami dari pihak kepolisian ya. Nah, dengan keterbatasan yang ada itu, tetapi dengan kompaknya antara dari BPBD, dari Polres, dari Kodim itu membantu meringankan beban masyarakat yang tertimpa pohon dan lain sebagainya itu ya. Mudah-mudahan ini terus bisa dijaga dan fasilitas yang ada bisa ditingkatkan sehingga lebih maksimal lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Nah, di sisi lain juga kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat ya, terutama terhadap pohon ini ya. Data pohon tumbang di Kabupaten Karangasem itu cukup tinggi ya. Dari tahun ke tahun itu ketika terjadi cuaca ekstrim ini cukup tinggi ya, dan bahkan menimbulkan korban jiwa ya. Terakhir kemarin di Bandem itu terjadi korban jiwa 3 orang ya, tertimpa pohon. Nah, kemudian tahun lalu ya juga melintas di jalan menggunakan sepeda motor itu tertimpa pohon. Jadi kami menghimbau juga kepada masyarakat ya supaya melihat ya, menilai sendiri kalau memang pohonnya itu sudah tua, kemudian ada di atas rumah atau rumah tetangga itu dengan sadar untuk memotongnya. Kalau memang tidak tidak memiliki alat yang cukup untuk itu, kami memfasilitasi bersama Pemda khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup itu bisa membantu untuk memotongnya itu. Baik, Pak Kapolres, dengan apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Karangasem ini sendiri untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, bisa dikatakan gangguan Kamtibmas ini sendiri, saya pernah membaca kejahatan hanya bisa ditekan, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemirsa, khususnya bagi masyarakat Karangasem. Silakan Pak. Ya.
Baik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem, bahwasanya keamanan dan keselamatan itu adalah kebutuhan kita bersama. Maka dari itu ya, keamanan dan keselamatan itu tidak jatuh dari langit ya, kita harus mengupayakannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, mengenali diri lingkungan kita dan menjadi polisi bagi diri kita sendiri, sehingga kita semakin waspada terhadap lingkungan kita. Dengan demikian tentu harapannya Kamtibmas ya secara umum bisa kita jaga secara bersama-sama. Karena tidak ada satu instansi itu yang kuat yang bisa menangani ini. Jadi mari kita lakukan penanganan terhadap masalah bencana, masalah sosial dan lain sebagainya itu secara terpadu kita dapat mengatasinya. Dengan demikian kita akan menjadi kuat untuk menjaga Kabupaten Karangasem tetap aman, tentram, damai dan kondusif gitu. Iya. Terima kasih. Baik, ini mengambil kalimat Pak Kapolres, menjadi polisi bagi diri sendiri. Itu yang terpenting untuk menjaga keamanan, kenyamanan kita sendiri. Pak Kapolres, terima kasih sudah sharing. Terima kasih. Saya Made Sekarang Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.